A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran ilmu tauhid. Sekarang bab baru. Babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisab. Bab man, siapa saja yang haqqaqa. Haqqaqa artinya menyatakan atau memastikan, tapi di sini maksudnya memurnikan atau tauhid. Bab siapa yang memurnikan tauhid, dakhalal jannata, pasti dia masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Yang dimaksud dengan haqqaqa tauhid adalah memurnikannya, membersihkannya dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah dan maksiat. Nah, itu. Jadi siapa saja yang memurnikan tauhid, yakni terbebas dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah dan maksiat, maka dipastikan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab di sini yakni tidak diazab sedikit pun. Ini dalilnya wa qaulullahi ta'ala, dan firman-Nya Allah, ada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. An-Nahl ayat 120. Faqala, dan Allah berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Al-Mu'minun ayat 59. Kita bahas dulu surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima, inna sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, karena adalah ummatan. Ummah di sini maknanya berduah, yakni ikutan, wa imaman, dan imam, wa mu'aliman lil khair, dan yang mengajarkan kepada kebaikan. Itu salah satu dari makna ummah. Ummah ada yang bermakna jamaah, sekelompok orang, tapi di sini maksudnya ikutan, imam dan mu'alim yang mengajarkan kepada kebaikan. Jadi Nabi Ibrahim adalah sebagai panutan, imam, dan yang mengajarkan kepada kebaikan. Qanitan. Qanitan itu diambil dari mana? Dari kata kunut. Kunut ada macam-macam maknanya. Ada maknanya doa dan lain-lain. Tapi di sini maksudnya al-kunutu dawamut ta'ah, yang terus-menerus taat. Itu makna qanitan. Jadi Ibrahim adalah ummah qudwah, ikutan, yang qanitan, yang terus-menerus taat lillah, kepada Allah, hanifan, hanif, yakni makna hanif adalah al-muqbilu 'alallahi, menghadap kepada Allah, al-mu'ridu an kulli ma siwahu, berpaling dari segala apa saja selainnya. Itu makna hanif. Jadi hanif menghadapkan diri kita kepada Allah saja dan berpaling dari segala apa saja selain Allah. Walam yakun minal musyrikin, dan dia, Nabi Ibrahim alaihissalam, bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik adalah orang-orang yang menyembah Allah, juga menyembah selain
Allah. Tetapi Nabi Ibrahim bukan orang yang musyrik, yakni beliau berpisah dengan orang-orang musyrik. Nah, tidak berteman dengan orang musyrik, bil qalbi dengan hati, wal lisan dan dengan lisan, wal badan dan dengan badan, wa ankara makanu alaih, dan Nabi Ibrahim mengingkari apa saja yang mereka berada di atasnya. Nah, itu. Kemudian ayat bawahnya, ayat 59 surat Al-Mu'minun, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina, dan orang-orang yang mereka bi rabbihim terhadap Tuhan mereka, la yusyrikun, tidak menyekutukan. Maknanya la ya'buduna, mereka tidak menyembah ma'ahu, besamanya, bersama Allah, ghairuhu, kepada selainnya. Nah, jadi ayat ini, dua ayat ini dimasukkan ke dalam bab man haqqaqat tauhid, siapa saja yang memurnikan tauhid pasti dia masuk surga tanpa hisab. Jadi orang yang memurnikan tauhid di sini yang dijadikan ikutan adalah Nabi Ibrahim. Kalau mau bicara tauhid, rujuk kepada Nabi Ibrahim. Itu karena Allah sendiri berikan kepada nabinya sebagaimana tersebut di surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummah. Sungguh Nabi Ibrahim adalah ikutan. Itu jadi contoh. Kalau mau menjadi orang yang memurnikan tauhid, lihat contoh atau kisah Nabi Ibrahim. Dia adalah qudwah, dia adalah sebagai ikutan, qanitan, yang selalu taat. Jadi kalau mau menjadi orang-orang yang memurnikan tauhid kepada Allah, harus terus-menerus mentaati Allah. Ya. Kemudian kita berpisah dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah, dan maksiat. Maksiat apa ya maksiat? Berbuat keburukan. Maksiat artinya mengingkari. Maksudnya perbuatan dosa. Ditinggalkan perbuatan dosa. Tuh. Nah, tadi ummah sebagai ikutan, kemudian sebagai qanitan, orang yang terus menerus mentaati Allah, qanitan lillah. Itu ya. Kalau mau masuk surga tanpa hisab, mesti taat Allah secara terus menerus. Sebagaimana tadi saya berbincang dengan Pak Han itu. Kemudian saya bawakan ayat surat Al-Hijr ayat terakhir itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Baik, masuk kategori ini. Beribadah sampai kapan? Sampai mati gitu. Ya, ngapalin Quran sampai meninggal, sampai mati. Ngaji sampai mati gitu. Gak usah pikir kapan nih selesainya. Ya, kita mengaji untuk mencari ridha Allah, ya, dan semata-mata untuk menjalani perintah Allah. Kita disuruh mengaji, ya udah mengaji, ya. Dengan mengaji kita banyak tahu. Tuh, ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim adalah Hanif, orang yang lurus. Hanif, yakni orang yang menghadap kepada Allah, yakni menyembah kepada Allah saja, itu dengan kata itu. Al-Mu'rid, yang berpaling dari segala apa saja yang selain Allah. Kalau Allah dan Rasulnya yang berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat.
Itu kita nggak ada pilihan lain. Allah perintah sholat, ya udah kita sholat. Allah perintah puasa, kita puasa, dan yang lain-lain. Itu. Kemudian walam yakum minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah, dari lafadz ini walam yakum minal musyrikin ada faidah yang dapat diambil, yakni Nabi Ibrahim adalah orang yang berpisah dengan orang-orang musyrik, artinya berlepas diri, tidak menjadikan sebagai teman. Kalau berteman dengan orang musyrik, ya, apalagi nggak punya ilmu, nanti terjerumus kepada kesirikan. Lu mau ini nggak? Mau dagang, lu mau laris nggak? Ini gak usah amalan. Tuh, gak punya ilmu, ngikut gak? Ngikut lah. Orang dapat banyak uangnya, pembina ya. Nah, itu karena nggak mengerti. Berlepas diri dari orang-orang musyrik dengan hati. yakni kita mengingkari apa saja yang mereka berada di atasnya dengan lisan, ya, dan dengan anggota badan. Kenapa kita diperintah untuk tidak berteman dengan orang-orang musyrik, orang kafir? Nabi itu bersabda di satu hadis yang sah, la tusahib illa mu'minan, jangan kamu berteman melainkan dengan seorang mukmin, ya, orang beriman. Kenapa ya? Berteman dengan orang beriman, nanti dia bisa menjadi penolong di akhirat. Itu satu, ya kan? Kan almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama yang dia cintai. Dalam pertemanan tentu adalah ikatan saling mencintai, itu kan. Kita mencintai orang beriman, dengan mencintai saja itu sudah bisa menyebabkan kita masuk ke surga. Tapi kalau berteman dengan orang-orang pendosa, ini contoh, pernah dengar gak kisah apa itu tentara gajah yang diajak sama Allah melalui apa itu burung ababil? Kan diajak kan, yang menyerang Ka'bah. Pernah dengar ya kan? Iya, betul. Benar. Nah, jadi akhirnya tentara gajah ingin menyerang Ka'bah. Pemimpin itu Raja Abraha itu kan, mau menyerang Ka'bah ceritanya. Ka'bah kan itu negeri yang aman. Ka'bah itu negeri yang aman. Di surat At-Tin Allah bersumpah, Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri yang aman. Negeri Mekah itu dijaga sama Allah keamanannya dari sejak masa jahiliyah sampai masa datangnya Islam, dijaga. Nah, buktinya apa? Yaitu enggak apa namanya? Terhindar dari serangan tentara gajah, itu buktinya. Nah, sekarang kembali kepada pembahasan. Ketika mau nyerang Ka'bah, Aisyah bertanya kepada Nabi, di sana ada orang-orang yang nggak ikut-ikutan mau nyerang Ka'bah, tapi tetap diajak semuanya. Nanti di akhirat dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, bergaul dengan orang-orang zolim. Kalau Allah mau mengazab orang zolim itu, kita kena imbasnya. Tuh, padahal nggak ikut-ikutan. Itu contohnya. Sama kayak ini. Nabi Ibrahim berlepas diri dengan orang musyrik. Orang-orang musyrik ini jadi sasaran azab nih. Maka kita jangan berteman sama orang-orang musyrik. Takutnya kita kena imbas azab Allah.
makna global, makna secara ijmal bagi ayat yang pertama dari surat An-Nahl ayat 120, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 4 sifat. Pertama, bahwa Nabi Ibrahim adalah qudwah sebagai ikutan fil khair dalam hal kebaikan karena kesempurnaannya dalam kesabaran dan keyakinan. Nah, itu. Dan dengan keduanya, dengan kesabaran dan keyakinan itu diperoleh imamah kepemimpinan dalam masalah agama. Jadi kalau mau jadi pemimpin harus kuat sabarnya, harus kuat yakinnya. Kalau nggak yakin, nggak sabar, nggak bisa jadi pemimpin. Tuh ya, ini contohnya. Tuh, banyak sabarnya. Karena namanya rakyat, kadang-kadang ya begitu deh. Iya, ada yang ngesek. Gue malu, gue enak aja deh kalau Banyak komennya. iya. Namanya rakyat banyak komennya tak? Belum tentu yang banyak komen dia bisa tuh, ya kan? Enteng kalau ngomong. Yang komen bener si bos lagi. Ya, itu dia. Harus kuat sabarnya dan yakin, ya. Dan kedua, harus khusyuk. Khusyuk itu kan. Mutian, mentaati terus menerus dalam beribadah kepada Allah, terus menerus beribadah kepada Allah. Karena yang menjadikan kemudahan itu hanya Allah saja, tidak ada selain Allah. Ya. Kan di surat apa itu? Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Udah segitu doang. Ya. Benar itu nanti itu ya. Segitu dulu. Fa inna, maka sesungguhnya innal usri fa inna ma'al usri, fa inna ma'al bersama al usri kesulitan, usra ada kemudahan. Dikuatkan lagi tuh. Inna ma'al usri yusra. Ini untuk menguatkan. Kamu jangan ragu, pasti di balik kesulitan itu ada kemudahan. Gitu. Tapi memang tabiat manusia dikasih kesenangan yang panjang, dia merasa sebentar tuh. Itu tabiat manusia tuh. Baru dikasih kesulitan sedikit, kayaknya lama banget nih. Nah itu. Besok aja tadi. Iya. Nah itu tabiat manusia. Ya di dunia ini itu di surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah. Itu tafsirannya begini. Apa saja yang ingin kamu raih di dunia, mesti kamu lintasi kesulitan-kesulitan. Jadi nggak gampang tuh. Iyalah, orang berpikir maunya mudah aja. Nah itu nggak bisa menerima kenyataan hidup. Nanti yang kayak ngurus anak begini. iya, kerjanya banyak ya Bu Pina ya. Iya. Nah itu, emang udah takdirnya kehidupan dunia begitu. Susah payah, mau kalau mau dapat kenikmatan itu kan. Karena memang kita dari lahir nggak bawa PHP ya kan. Kita berusaha, ya tentu dengan ilmu semuanya. Kalau untuk mau mendapat kemudahan dengan ilmu, kalau nggak punya ilmu ya susah lah. Iya. Mau ke pasar nggak bisa naik motor, jalan kaki susah. Kalau bisa bawa motor kan enak bawa duit jadinya. Kerjaannya banyak. Bawa tempat. mudah kan, jadi dipermudah kan. Iya. Jadi ilmu itu mempermudah kita gitu. Tapi mau belajar aja kayaknya susah banget ya. Emang godaannya, Iya gitu ya. godaan orang penuntut ilmu itu kuat memang dibanding orang yang setannya kuat. Karena orang yang belajar dia akan tersingkap itu rahasia-rahasia kehidupan.
Kalau udah tersingkap kan setan nggak gampang goda. Setan, tipu daya setan itu pertama menjadikan manusia itu bodoh. Karena dia nggak tahu jadi gampang digoda. Gue begoin tuh. Nah, jadi terus menerus itu dua sifat Nabi Ibrahim. Kemudian sifat yang ketiga adalah Nabi Ibrahim orang yang berpaling dari kesyirikan dan menghadap kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim punya sifat dia menjauhi kesyirikan dan berpisah diri dari orang-orang musyrik. Ya. Nah, kemudian hubungan ayat kepada bab ini, tadi apa ya, bab siapa saja memurnikan tauhid pasti dia masuk surga tanpa hisab, yakni kisah Nabi Ibrahim ini adalah batas akhir dalam hal memurnikan tauhid. Jadi kalau mau mempelajari tentang memurnikan tauhid, tengok kisah Nabi Ibrahim. Dan kita diperintah mengikutinya, mengikuti Nabi Ibrahim. Ya. Dan misalkan kisah ini nantinya mengkorban kan? Nabi Ibrahim mimpi suruh nyembelih anaknya. Ismail. Berat gak Bu? Berat lah. Berat lah. Tapi ya itu dia karena keyakinan Nabi Ibrahim dan kesabarannya itu terima samina wa ta'na. Itu kalau kita nggak bisa itu. Nah, kemudian setelah Nabi Ibrahim menerima mau disembelih, di satu riwayat ketika sudah mau disembelih ada suara dari belakang itu kan menoleh, sehingga pas sudah menoleh berubah menjadi kibas, ya kayak gitu. Anaknya kemana tuh? Hilang. Udah berubah, Mi. Kok bisa Enggak, itu apa yang namanya? Di sana ada korek. Diganti dengan Kambing. kambing. Allah ingat Bukannya Nabi Ibrahim berubah jadi kambing. Nabi Ismail diganti maksudnya. Kan di situ ada ini, ada Power Rangers. Kan gampang. Ya jadi Hanya yang orang-orang yang mau masuk surga tanpa hisab, ya, syaratnya apa tadi? Qanitan lillah, terus menerus beribadah kepada Allah. Hanifan, ya kan? yakni menghadap Allah, maksudnya menyembah Allah saja dan berpaling kepada selain Allah, tidak syirik. Kemudian berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nih. Bisa dipahami ya kalau ini ya. Nah, bab berikutnya apa ya? Hadis berikutnya, hadisnya panjang. ini yang panjang. Ya, saya bacain ya. Ya. Panjang nih, disimak baik-baik. An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman dia adalah seorang tabi'ut tabi'in, di bawah tabi'in. Kalau dia berkata di bawah tabi'ut tabi'in. Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini sahabat. Makalah. Lalu Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kaukabal ladzi inqaddal barihah. Siapakah di antara kalian yang melihat al-kaukab ini bisa diartikan planet, bisa diartikan bintang, bisa diartikan meteor. Ya. Misalnya meteor kita artikan. Siapakah di antara kalian yang melihat meteor alladzi yang inqaddal barihah, yang jatuh tadi malam? Fakultu, lalu aku berkata, siapa yang berkata nih? Husain bin Abdur Rahman. Anak, saya yang melihat, kata Husain. Sumakultu, kemudian aku berkata,
Amma inni lam akun fi sholat. Adapun sesungguhnya aku tidak dalam keadaan sholat. Walakin akan tetapi aku ludiktu telah disengat oleh kala jengking. Kola. Lalu Said bin Jubair berkata, fama sona'ta. Lalu apa yang kau lakukan? Qultu. Aku berkata menjawab, maksudnya apa itu? Aku minta ruqyah. Ruqyah itu minta diobati dengan cara mantra. Ya. Qala, dia berkata, fama hamalaka ala zalik. Apakah yang membawamu kepada itu? Maksudnya, kenapa kamu mau minta ruqyah? Dasar apa itu? Qultu, lalu aku berkata, hadisun haddasanahu Sya'bi. Hadis yang Asy-Sya'bi telah menceritakannya kepada kami. Jadi dia dapat informasi dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini tabi'in. Qala, Said bin Jubair berkata, wa ma haddatsakum, apa yang dia ceritakan kepadamu? Qultu. Lalu aku, yakni Husain, berkata, haddatsana, dia telah menceritakan kepada kami an Buraidah ibn al-Husayb, dari Buraidah bin al-Husayb, anahu qala, bahwa dia berkata, la ruqyata, tidak ada ruqyah illa min ainin, kecuali dengan sebab ain, au humatin, atau humah. Ain itu pengaruh jahat. Bukan, iya, maksudnya gini. Kalau di sini kata isobatul aini ghairahu bi ainihi. Ada seorang melihat, dia menimpanya kepada orang lain dengan matanya. Nah, jadi seseorang menatap mata orang lain karena takjub. Itu. Nah, itu nanti orang yang dilihat itu, yang dia takjub kepadanya, nanti bisa kena penyakit ain. Ya. Makanya kalau kita takjub kepada orang, ucap Masya Allah tuh. Cakep nih ya. Kalau gitu. Nah, itu nanti orang itu bisa sakit nantinya. Apalagi kalau ditatap matanya, bisa kena penyakit ain. Kalau ditatap orang, tapi Diana, kalau tolak, Apaan sih lo? nanti kena penyakit ain ya. Nah, atau humah dengan sebab racun kalajengking atau yang semisalnya, racun ular atau yang lain itu. Itu tidak ada ruqyah melainkan dengan sebab ain atau racun binatang berbisa dari ini ya. Qala, dia berkata, qad ahsana manintaha ila ma sami'a. Sungguh alangkah baiknya orang yang intaha, dia berakhir kepada apa yang dia dengar. Maksudnya dia mengambil apa yang dia telah menyampaikan dari ilmu, itu yang dimaksud dengan manintaha ila masami'a. Dia mengambil, menerima apa yang dia telah menyampaikannya berupa ilmu. Berbeda dengan orang yang mengamalkan atas dasar kebodohan, atau dia tidak mengamalkan dengan sebab apa yang dia tahu. Ya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tetapi Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala, bahwa Nabi bersabda, uritu alayya, telah diperlihatkan kepadaku al-umamu, umat-umat. Fara'aitu nabiyya, lalu aku melihat ada seorang nabi, wa ma'ahu rahtu, dan bersamanya ada ar-rahtu. Ar-rahtu ini
sejumlah orang di bawah 10. Itu arah tuh ya. Begitulah dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Ada seorang nabi, bersamanya ada arah tuh rombongan. Kita katakan aja misalnya 9. Karena arah tuh di bawah 10 ya. Atau di bawahnya. Wan nabiyah, dan ada juga seorang nabi wa ma'ahu, dan bersamanya ada seorang laki-laki warajulani. Pengikutnya cuma satu orang atau dua orang. Tuh, nabi sekelas nabi, pengikutnya cuma satu atau dua orang. Nabi. Kelas nabi juga begitu. Kelas kita apa namanya? Pengikut cuma satu atau dua orang, bersedih hati. Jangan. Bubar. Baru aja dengan orangnya. Sampaikan aja perintah Allah ya kan, walaupun hanya satu orang. Boleh ada wan nabiyya, dan ada seorang nabi walaysa ma'ahu ahadun. Iya. Dan ada seorang nabi dalam keadaan tidak ada bersamanya seorang pun, nggak ada pengikut. Oh, udah dakwah sama sini nggak ada pengikut. Il rufi ali sawadun azim, ketika diangkat bagiku sawadun azim, sawad orang, azim yang besar maksudnya orang yang banyak. Jadi Nabi diperlihatkan tuh ada banyak orang gitu ya. Fadzonantu annahum ummati, lalu aku menduga bahwa mereka itu adalah umatku. Fakirali, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa, ini adalah Musa wa qaumuhu, dan kaumnya. Fanazartu, lalu aku melihat, faiza, lalu tiba-tiba sawadun azim, ada sejumlah orang yang banyak. Fakirali, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka ada 70.000 orang. Yadkhuluna jannata bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa hisabnya, sesuai dengan bab tuh ya. Masuk surga tanpa hisab. Wala azab, dan tidak pula diazab. Kalau tidak dihisab berarti tidak diazab gitu ya. Jadi ciri-ciri orang yang masuk surga nanti di akhirat, hisabnya mudah. Kalau hisabnya dipersulit, nah itu dia ciri-ciri masuk neraka. Nah, kemudian kemudian Nabi berdiri pada kala manzilahu, lalu dia masuk ke rumahnya. Ulang Nabi. Fakhadan nasu, lalu orang-orang yakni para sahabat khada membahas fi ulaik, tentang mereka itu. Mereka itu siapa ini? 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa ini gitu maksudnya? Kira-kira orang kayak bagaimana sih nih? Yang 70.000 orang itu pada ingin tahu para sahabat. Faqala ba'duhum, lalu sebagian mereka berkata, fala allahum, boleh jadi mereka itu adalah alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah. Ya, boleh jadi mereka adalah orang yang telah bersahabat dengan Rasulullah. Berarti para sahabat yang mereka duga, ya. Faqala ba'duhum, lalu sebagian mereka berkata, fala allahum, boleh jadi mereka adalah alladzina wulidu, orang-orang yang mereka dilahirkan fil Islam, di dalam Islam, falam yusyriku billahi syai'an, lalu mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Wazukiru asya, lalu nanti disebutkan dengan sesuatu ya. Nah ini apa namanya babnya, dengan tauhid. Mereka dilahirkan dalam keadaan Islam dan dilahir mengikuti Islam, ya, orang tuanya Islam, dan mereka tidak menyekutukan Allah. Nah, fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim, keluar atas mereka, maksudnya keluar menemui mereka. Fa akhbaruhu, lalu mereka mengabarkan kepadanya, kepada Nabi,
nanya, siapa itu ya Rasulullah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tidak diazab. Ini faqala, lalu Nabi bersabda, mereka adalah alladzina, orang-orang yang la yastarquna, tidak minta diruqyah. Satu. Kemudian walayak tahun, dan tidak mengkai, tidak mengobati lukanya itu dengan Si panas. kai, besi panas. Itu ya. Wala yatatayyaruna, dan mereka tidak tatayur. Tatayur itu meramalkan nasib buruk. Meramalkan nasib buruk. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Ya. Itu ada berapa itu? Ya. 4 ya. 4. Pertama tidak minta ruqyah, tidak dikai, itu tidak dikai. Kemudian tidak tatayur dan tidak dan bertawakal, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Faqama Uqasyah ibnu Mihsan, lalu berdiri sahabat yang bernama Uqasyah bin Mihsan. Faqala, lalu dia berkata, ud'ullaha, doakanlah kepada Allah, ayyaj'alani, supaya Allah menjadikan aku minhum, diantara mereka. Minta Uqasyah itu diminta didoain sama Rasulullah. Ya Rasulullah, doain aku deh, semoga aku termasuk salah satunya diantara mereka. Qala, lalu Nabi bersabda, anta minhum, kamu diantara mereka. Ini Nabi yang ngomong apa ya Allah nih? Nabi. Kok bisa ya memastikan sahabat masuk surga? Yaitu satu, doa Nabi diijabah, dan tentu juga dengan perantaraan wahyu dari Allah, seperti misalnya Bilal bin Rabah, ya kan, tumpahnya itu kan, udah ada di surga. Sumakoma rajulun akhar, lalu ada seseorang berdiri, lalu ada seorang laki-laki yang lain berdiri. Faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum, doakanlah kepada Allah supaya dia menjadikan aku di antara mereka. Faqala sabaqaka biha Uqasyah, telah mendahulimu dengannya Uqasyah. Ya lambat udah diduluin sama Uqasyah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, sesuai dengan bab apa ya? Siapa saja yang memurnikan tauhid, maka dia asal masuk surga tanpa hisab. Nah, ini ada kabar dari Nabi, ya. Orang yang masuk 70.000 orang, orang yang pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapa itu? Pertama, tidak minta diruqyah. Sekarang sampai hukum ruqyah. Ruqyah itu pengobatan dengan bacaan mantra. Ada ruqyah yang haram, ada ruqyah yang diperbolehkan. Tuh. Ruqyah yang haram kalau bacaan-bacaannya itu di luar dari apa yang diajarkan sama Nabi, haram. Itu. Enggak tahu, saya bukan dukun. Misalnya, contoh yang disyariatkan aja deh kan. Misalkan kalau mau mau tidur supaya kita nggak kena sihir, kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, baca 3 kali.
baca sambil begini, tuh, ya kan? Kemudian tiup, usap ke seluruh jasad. Baca lagi 3 kali lagi tadi tuh. Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiup, tuh, 3 kali. Ini namanya kita meruqyah diri sendiri. Nah, itu diperbolehkan karena memang Nabi mensyariatkan. Tetapi yang tidak disyaratkan oleh Nabi, ada bacaan kayak dukun-dukun itu baca, wah mantap. Itu tidak boleh. Nah, tadi di atas membolehkan ruqyah kalau kena ain dan kumah tersengat kala jengking. Kalau sekarang rukain gue dong supaya apa namanya jadi orang bener. Ya jadi orang bener sholat. Kemarin orang begitu minta diruqyah supaya jadi orang benar. Kalau bisa jadi orang benar taat Allah taat Rasul gitu. Yang kayak begitu minta ruqyah. Ya. Tapi kan orang minta ruqyah itu apa ya? Ini bukunya mau diruqyah. Apa? Kerasukan jin. Ya memang ya ada juga cara-cara Islam itu apa namanya mengobati kesurupan, ada itu kan. Kemudian ada juga orang beranggapan mau diruqyah supaya jinnya yang dalam dirinya keluar. Ye, namanya manusia itu ada korin. Korin kan tahu kan korin? Yang selalu menemani manusia kan korin. Korin artinya teman, maksudnya setan, naga, korin, setan, Korin bukan gorin. korin, Nih mau tanya kok Orim. korin nggak tahu korin. Korin apa? Orang mana yang 4 no? Oh nggak tahu deh. Ada yang Tapi 4. setan juga kan setan jin. Itu dia yang mengganggu manusia. Korin itu namanya bukan korin. Biasanya kalau Banyak sinetron. Kalau tadi ini Ada keliru. yang dia 4. lagi ganggu sholat ikut-ikutan. Sama nih terdapat ada yang ikut. Nggak tahu, aku belum pernah dengar ada meme gitu. Yang benar itu korin. Iya pakai N. Jin sinetron. Itu sinetron kali. Ganti-ganti ya. Iya, setiap manusia itu ada korin, ada teman. Korin itu teman artinya. Tapi maksudnya setan. Nabi aja ada korinnya, tapi korinnya Nabi udah Islam sehingga menyuruhnya kepada yang baik-baik. Tapi sekalipun begitu, kita semua ini dijaga sama malaikat. Berapa ya yang jaga malaikat? 4, bukan. Ini Atid. Raqib Atid itu bukan nama sebenarnya. Dia sifat buat malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Raqib itu yang Raqib itu yang dekat. Maksudnya malaikat ini dekat. Itu dalam hal mencatat selalu mengawasi. Kemudian Atid itu yang selalu tersedia, cepat pencatatannya. Nah, kalau dalam Al-Quran tuh beberapa dalil banyak gitu. Kita dijaga, manusia itu semua dijaga sama malaikat 4. Kanan, kiri, depan, belakang. Tuh. Nggak ada namanya. Walau alam kalau nama, kalau itu tadi sifat buat malaikat. Ada Fakir, Faang namanya. Tidak minta ruqyah. Ini kenapa ya tidak minta ruqyah? Nah itu, di akhirnya itu sebagai penutup semuanya sebenarnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tuh. Tapi ingat, tawakal yang benar, ya. Kadang ada orang tawakal tapi itikal, pasrah, nggak ada ikhtiarnya. Nah, ini salah. Maksudnya tawakal yang benar itu dia berserah diri kepada Allah, tapi dia berikhtiar mengikuti sebab-sebabnya. Tuh, contohnya dalam hal mendapatkan rezeki dari Allah. Sebabnya apa? Untuk meraih rezeki ini. Iya itu namanya sebabnya. Ya memang rezeki ada yang datang dengan tanpa
bekerja misalnya contoh, ada sifat datangnya rezeki itu ada dua. Ada yang diraih dengan mengikuti sebabnya. Ini seperti kayak kisah Imam Syafi'i apa namanya dengan Imam Malik. Ya, tapi riwayat aku belum pernah, tapi ini aku pernah baca itu. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus dicari. Ya, dia nggak dibantah sama Imam Malik. Enggak, pas yang berpada-pada. Akhirnya Imam Syafi'i berbuat itu, membantu orang yang di kebun, kemudian dikasih buah anggur itu. Nih contohnya tuh, mau rezeki itu harus dengan berusaha. Dikasih Imam Malik. Iya, tuh aja bisa nikmati ya. Saya udah tadi kerjain cuman ngajar, tapi dia bisa nikmati tuh. Ini saya bisa nikmati anggur nih, tanpa bekerja seperti kamu. Dapat kan? Imam Malik dapat, Imam Syafi'i juga dapat yang satu dengan bekerja, yang satu tanpa bekerja seperti Imam Syafi'i. Artinya dapat rezeki dari arah yang tidak duga. Nah, itu. Kemudian disimpulkan sama Imam Malik. Lakukan saja apa yang sudah menjadi bagianmu, apa yang sudah menjadi tugasmu. Ngajar gitu teh. Tugasnya ngajar, ngojek. Itu Fatakullah hamasata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kemudian kata Nabi, ikmalu, berbuat saja kamu menurut kemampuanmu, gitu. Itu tawakal yang benar, ya. Tapi jangan juga bertawakal kepada sebabnya. Misalkan orang kerja di diskotik, ya contoh, dia berpikir kalau kalau dia berhenti, ya kan, tidak dapat kerjaan. Ini namanya bertawakal kepada sebab. Nggak boleh, gitu. Jadi tetap kita bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, dan mencari jalan yang terbaik. Ikhtiar itu asal maknanya, ikhtiar kan dari kata khair, mencari kebaikan. Tapi kadang-kadang ikhtiar ditujukan juga kepada yang tidak baik. Nah, itu keluar dari mana aslinya. Kalau mana aslinya ikhtiar itu mencari jalan yang terbaik. Nah, kemudian walayak tahun mengkai ini bukan nggak boleh. Gitu. Ya. Tetapi yang lebih utama adalah bertawakal kepada Allah. Kemudian tidak tatoyur itu meramalkan nasib buruk. Nanti ada di bab lain tentang tatoyur, tapi saya hanya sedikit aja itu menjelaskan tentang gambaran tatoyur. Misalnya sebagai contoh, jadi dia memandang baik buruk itu dari fenomena alam. Nah, seperti kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Jadi pada masa Fir'aun misalkan tanah negeri Mesir itu subur makmur. Kemudian Fir'aun berkata, ini karena perjuangan kami dan yang lain-lain, memang sudah pantas kami mendapatkan kesuburan dan kemakmuran. Kemudian ketika diberi paceklik kemarau panjang, nuduh si Musa, Nabi Musa alaihissalam, sebagai penyebab paceklik. Itu jadi dia menjadikan sebab yang dia lihat dan yang dia dengar itu sebagai penyebab satu-satunya, penyebab terjadinya keburukan buat dirinya. Atau dengan contohnya gampang begitu deh. Ini misalnya contoh, mau pergi ke Bogor. Iya, ini ada, ya memang asal burung ya kan. Kalau ini gampangnya aja deh. Kalau kita kan zaman sekarang nggak ini koin. Kalau dulu kecepatan gambar apa tuh? Burung sama nomor biasanya. Burung mau wayang. Gambar ya, pakai gambar ya. Wayang sama baliknya. Ini kalau kita nih yang
yang kelihatan wayang berarti baik nih, kita jalan. Tapi kalau yang kelihatan baliknya, berarti nasib buruk, jelek, berarti kita jangan jalan. Tuh tatoyur kayak gitu. Buk tatoyur, tahayul lain lagi. Masuk ngundi. Berarti sama mengundi dengan sesuatu apapun yang bisa menentukan kebaikan dan kemudorotan gitu. Iya, pokoknya ngeramal tatoyur. Yo, jadi yang apa namanya? Yang ditekankan adalah kita bertawakal kepada Allah. Yang menentukan baik buruk itu Allah, bukan sebab yang lain gitu. Kalau orang lain itu hanya sebab aja kata semua dari Allah. Ya, jadi jangan gampang nyalain orang. Kok latih si bos? Tapi ngantuk tahu tak? Kalau ngantuk suka kita ngawur. Nyampe. Coba segini dulu ya. Ngaji kita ya. Kita tutupkan. Kalau zaman dulu pakai tato itu pakai burung, toir. Kalau terbangnya ke kanan baik, kalau terbangnya ke kiri masih buruk gitu ya, burung. Dan kita coba sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.